pernah nggak sih Anda ngerasa di satu kerjaan tuh rasanya klik banget gitu? Semangat penuh, tapi pas pindah ke tempat lain, kok rasanya jadi hambar ya? Nggak cocok, atau malah bosenan? Sering itu. Atau mungkin Anda lihat rekan kerja, cara kerjanya kok beda banget sama kita? Terus jadi penasaran kenapa ya? Iya, iya. Nah, memahami apa sih sebenarnya yang bikin kita termotivasi dan paling produktif di kantor itu ternyata penting banget buat kepuasan karir kita. Betul sekali. Kuncinya di situ. Hari ini nih, kita bakal ngebahas lebih dalam materi yang udah Anda siapin, bab 26 dari buku Words That Change Minds. Iya, bab yang menarik ini. Fokusnya ke penggunaan LAB Profile buat pembinaan karir. Ada 2 studi kasus nih, Bill X dan Claudia Y. Kita bakal lihat gimana pola motivasi dan produktivitas mereka itu membentuk situasi kerja ideal buat masing-masing. Sumber kita ringkasan profil mereka dari bab itu, plus ada sedikit soal kerja mandiri juga. Oke, misi kita kali ini apa? Iya, bantu Anda dapat insight praktis lah ya, buat ngenalin dan memahami gaya kerja dan motivasi, baik diri sendiri maupun orang lain. Benar, biar lebih ngeh. Siapa tahu kan, obrolan ini bisa mancing ide baru soal karir Anda atau cara interaksi sama tim biar lebih efektif. Oke deh, kita mulai bedah barang ya. Boleh. Tapi sebelum kita masuk ke Bill dan Claudia, kita samain persepsi dikit ya soal LAB profile ini. Oke, gimana tuh? Penting nih diingat, ini tuh bukan tes kepribadian yang kayak ngasih label permanen gitu. Nggak, Bukan cap ya berarti? bukan. Ini lebih kayak alat buat dengerin pola bahasa yang kita pakai tanpa sadar. Nah, dari situ kelihatan gimana kita cenderung termotivasi, proses info, ambil keputusan, tapi dalam konteks tertentu. Oh, konteksnya penting ya? Kayak di kerjaan gitu? Iya, benar. Misalnya di kerjaan. Dan yang seru, polanya itu bisa ganti loh, tergantung situasinya. Jadi profil Anda pas kerja bisa jadi beda sama pas lagi main hobi misalnya. Ah, masuk akal. Jadi nggak kaku ya? Dan bab ini nunjukin gimana pemahaman ini bisa bantu banget buat coaching karir. Biar orang nemu jalur yang lebih pas sama arus alaminya. Tepat. Nah, kita lihat contoh nyata pertama deh, si Bill X. Dari sumber Anda, apa aja sih pola kunci dia yang paling kelihatan dalam konteks kerjaan? Oke, Bill X ya. Mari kita lihat beberapa pola kuncinya. Pertama, dari sisi motivasi. Apa yang bikin dia gerak? Apa tuh? Sumber Anda nyebutin beberapa kriteria utama atau tombol panasnya dia. Kepuasan pribadi dan profesional, rasa punya tujuan, passion, terus pencapaian, sama memberdayakan orang. Ini penting banget buat Bill. Kriteria yang kuat ya. Terus arang motivasinya gimana? Kejar target atau hindari masalah? Nah, ini menarik. Arah motivasinya Bill ini cenderung away from, menjauh dari. Maksudnya? Artinya, dia tuh seringnya paling tergerak sama masalah yang perlu diberesin atau situasi jelek yang harus dihindari. Dia tuh problem solver alami. Wah, pemecah masalah ya? Iya, tapi tantangannya, dia perlu sadar ngarahin fokusnya balik ke tujuan jangka panjang. Biar nggak cuma sibuk madamin api aja, atau kesedot krisis terus. Gitu ya. Terus kalau ambil keputusan, dia lebih dengerin kata hati atau butuh masukan orang lain? Nah, itu nyambung ke pola sumber motivasinya, cenderung internal. Internal. Iya, Bill itu pada dasarnya mutusin sesuatu pakai standarnya sendiri. Dia mungkin dengerin masukan ya, tapi keputusan final tetap di tangan dia setelah dia evaluasi sendiri. Dia paling semangat kalau ngerasa megang kendali atas penilaiannya. Oke. Jadi pujian dari luar mungkin nggak sepenting rasa puasnya dia sendiri ya? Bisa jadi begitu. Rasa puas internal itu driver utamanya. Oke. Jadi dia mandiri, problem solver, terus cara kerjanya. Suka yang rutin atau butuh yang baru-baru terus? Ini kelihatan dari pola alasan reason sama faktor keputusan, decision factors-nya. Alasannya cenderung options, pilihan. Options. Suka banyak pilihan gitu? Iya, Bill ini suka nyiptain cara baru, explore kemungkinan, bangun sistem baru, tapi dia kurang suka ngikutin prosedur yang udah ada, yang kaku gitu. Ah, oke. Terus faktor keputusannya? Kombinasi unik, sameness with exception dan difference. Artinya, dia butuh perubahan dan lumayan sering. Sering gimana tuh? Mungkin beberapa hal di kerjaannya cukuplah berubah pelan-pelan, evolusi gitu, tiap 5-7 tahun. Tapi di area lain, dia butuh gebrakan baru, revolusi,
tiap 1-2 tahun. Jadi rata-rata alarm perubahannya bunyi tiap 3 tahun lah. Wah, cukup dinamis ya berarti kebutuhannya. Oke, jadi kombinasi motivasinya dia, ini orangnya mandiri, kepicu masalah, suka bikin solusi baru, butuh ganti suasana berkala. Nah, ini gimana nyambungnya ke pola produktivitas dia? Apa yang bikin dia kerja paling oke? Pola produktivitasnya ngelengkapin gambaran ini. Contohnya, lingkup atau skopnya dia cenderung general, umum. General, maksudnya gimana tuh? Bill lebih nyaman lihat gambaran besarnya dulu, strategi utuhnya, daripada tenggelam di detail-detail kecil. Dia bisa sih nanganin detail kalau emang harus banget, tapi itu bukan gaya alaminya. Oke, lebih helikopter view ya. Terus gaya kerjanya gimana? Suka kerja bareng tim atau sendiri? Nah, gaya kerjanya ini menarik. Proximity with some independent. Kedekatan tapi ada mandirinya juga. Gimana tuh maksudnya? Artinya, dia produktif kalau ada orang lain di sekitarnya, ada energi tim gitu. Tapi, dia mutlak butuh area tanggung jawabnya sendiri yang jelas. Nggak bisa campur aduk. Dan dia juga perlu waktu buat nyendiri, fokus tanpa gangguan. Oh, jadi open office yang ramai banget tanpa ada pojok tenang mungkin kurang pas buat dia ya? Bisa jadi kurang ideal, iya. Dia butuh keduanya, interaksi, tapi juga ruang fokus pribadi. Terus fokusnya dia lebih ke tugas atau ke orang? Pola organisasinya dia, think with some person, benda dengan sedikit orang. Fokus ke ting ya? Ya, fokus utamanya cenderung ke tugas, sistem, ide, hasil benda lah istilahnya. Dia paham kok pentingnya orang dan perasaan, tapi kalau harus milih nih, kemungkinan besar tugas atau target yang bakal dia dahulukan. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih, dari pola-pola kuncinya Bill, situasi kerja kayak gimana sih yang paling bikin dia bersinar menurut sumber Anda? Nah, berdasarkan pola-pola tadi, situasi ideal buat Bill itu kerjaan yang ngasih dia masalah menantang buat dipecahin, away from options. Oke. Terus ngasih dia otonomi buat nentuin cara nyelesainnya, internal. Dan ada variasi serta perubahan signifikan tiap beberapa tahun, different sameness way exception. Variasi itu penting buat dia. Banget. Dia juga perlu bisa lihat gambaran besar, general, punya wilayah kekuasaannya sendiri, tapi tetap nyambung sama tim, proximity independent, dan fokus utamanya ya nyelesain tugas, thing. Jadi lingkungan yang gimana yang harus dihindari? Ya lingkungan yang terlalu kaku, banyak prosedur baku, atau terlalu fokus ke perasaan daripada hasil. Itu kemungkinan bakal bikin dia kurang semangat dan nggak produktif. Jelas banget ya kelihatan gimana pola-pola itu nyambung dan ngebentuk kebutuhan kerjanya dia. Nah, sekarang kita coba bandingin sama profil kedua, Claudia Y. Sumber Anda nyebut konteksnya pekerjaan, sekarang dan masa depan. Apa nih bedanya Claudia sama Bill? Profil Claudia ini emang nunjukin kontras yang seru. Kita mulai dari motivasi lagi ya. Boleh. Kalau Bill tadi cenderung away from, nah Claudia ini kebalikannya. Arah directionnya dia itu toward, menuju. Toward, menuju tujuan gitu. Iya, benar. Dia sangat termotivasi sama tujuan, ngejar target, dapetin hasil, meraih pencapaian, fokusnya ke garis finish. Wah, beda banget ya pendekatannya. Kalau Bill lihat masalah yang harus dihindari, Claudia lihat hadiah di ujung jalan. Ada efek lainnya nggak dari pola toward ini? Ada. Saking fokusnya ke tujuan, Claudia ini mungkin kadang jadi kurang peka sama potensi masalah atau hambatan di tengah jalan. Beda sama Bill si problem solver tadi. Oh iya ya. Jadi, kalau dalam tim, bagus banget kalau ada orang lain yang bisa bantu ngingetin soal potensi resiko pas Claudia lagi ngebut ngejar target. Oke, saling melengkapi ya jadinya. Terus kalau level proaktif-reaktifnya gimana? Dia tipe yang gercep atau nunggu dulu? Nah, ini uniknya Claudia. Polanya equally proactive and reactive. Seimbang. Bisa dua-duanya? Iya. Dia bisa gampang aja ambil inisiatif dan mulai sesuatu proaktif, tapi bisa juga sabar, nunggu waktu atau info yang pas sebelum gerak reaktif. Buat dia, memahami situasi itu sama pentingnya kayak bertindak. Wah, fleksibel ya? Betul. Jadi kerjaan idealnya harus ngasih ruang buat dua mode ini. Tapi ada catatan penting nih dari sumbernya. Apa tuh? Kalau dia mau jadi pengusaha, dia perlu secara sadar lebih ngeaktifin sisi proaktifnya. Terutama buat nyari peluang bisnis baru. Oke. Jadi perlu dorongan ekstra di sisi proaktif kalau mau usaha sendiri ya. Menarik. Nah, tadi kan Bill butuh perubahan tiap 3 tahunan. Kalau Claudia gimana? Claudia butuh perubahan jauh lebih sering. Faktor keputusan, decision factors-nya dia itu difference, perbedaan. Difference?
berarti. Dia suka banget perubahan yang drastis dan konstan. Kira-kira nih, tiap 1 sampai 2 tahun, dia udah butuh tantangan baru, proyek baru, atau variasi kerjaan yang signifikan. Cepet juga ya siklusnya. Ya, lingkungan yang gitu-gitu aja, statis, monoton, wah itu bakal cepet banget bikin dia bosen. Oke, jadi kalau dia ini pengejar tujuan, seimbang antara aksi dan analisis, tapi butuh banget perubahan yang sering. Gimana pola produktivitas dia ngedukung atau nyimbangin ini? Pola produktivitasnya juga nunjukin preferensi yang beda dari Bill. Misalnya, gaya style kerja Claudia itu proximity, kedekatan. Proximity, maksudnya dekat sama orang lain gitu? Iya, dia paling produktif justru pas kerja bareng orang lain di sekitarnya. Beda sama Bill yang butuh ruang sendiri, Claudia malah hidup kalau ada energi tim. Oh, jadi dia tipe sosial ya dalam kerja? Bisa dibilang gitu, tapi ada syaratnya. Peran dan tanggung jawabnya harus jelas. Dia kurang nyaman kerja sendirian kelamaan atau kalau tanggung jawabnya bareng-bareng tapi nggak jelas siapa pegang apa. Oke, butuh kejelasan peran ya, terus fokusnya gimana? Kalau Bill tadi cenderung ke thing, tugas, Claudia. Kebalikannya lagi, pola organisasi Claudia cenderung person with something, orang dengan sedikit benda. Fokus ke orang ya? Ya, fokus utamanya ke orang, kebutuhan klien, perasaan anggota tim, dinamika hubungan, dia peka banget dan responsif sama aspek manusiawi ini. Ini aset gede banget buat kerja tim atau peran yang banyak berhubungan sama klien. Tapi ada tantangannya nggak? Prioritasnya harus pas. Oke. Terus gimana cara Claudia jadi yakin sama sesuatu? Ini kan penting ya buat ambil keputusan atau pas kerja tim. Nah iya, proses meyakinkan Claudia ini cukup spesifik. Saluran meyakinkannya atau convincer channelnya dia itu hearing and seeing. Dengar dan lihat. Dan urutannya gitu. Dengar dulu, baru lihat. Iya, dia perlu diskusi atau dengar penjelasan tentang sesuatu dulu, baru deh. Kemudian lihat bukti fisiknya. Diskusi dulu, baru lihat data visualnya. Menarik urutannya. Terus mode meyakinkannya? Mode meyakinkannya itu period of time, periode waktu. Maksudnya gimana tuh? Butuh waktu. Iya, dia nggak tipe yang langsung klik, yakin gitu aja. Dia butuh waktu, bisa beberapa minggu atau bahkan bulan buat ngumpulin info yang dia dengar dan dia lihat tadi, sebelum akhirnya benar-benar ngerasa 100% yakin. Wah, jadi orang yang kerja bareng Claudia mesti sabar ya. Kasih waktu, kasih bahan diskusi, plus bukti visual, oke. Nah, ngerangkum pola kuncinya Claudia nih, situasi kerja ideal buat dia kayak gimana jadinya? Idealnya nih, Claudia butuh kerjaan yang orientasinya ke tujuan jelas, toward, terus ngasih keseimbangan antara gerak cepat dan analisis, proaktif-reaktif, dan yang paling penting, nawarin perubahan dan variasi signifikan tiap 1-2 tahun, difference. Perubahan itu kuncinya ya? Banget. Dia juga perlu kerja dalam tim dengan peran yang jelas, proximity, di lingkungan yang hargain hubungan antar manusia, person. Lingkungan yang suportif gitu ya? Iya, peran yang bikin dia bisa interaksi, pakai kepekaannya sama orang lain, other attention, itu bakal cocok banget. Dan rekan kerjanya perlu paham proses dia buat yakin itu butuh diskusi, bukti visual, dan waktu. Hearing seeing, period of time. Perbandingan Bill sama Claudia ini benar-benar nunjukin ya betapa beda-bedanya cara orang termotivasi dan kerja efektif. Dan pemahaman ini jadi penting banget, apalagi kalau kita mikirin langkah karir ke depan. Termasuk kemungkinan kerja mandiri yang juga disinggung kan di sumber Anda? Iya, betul. Apa kata sumber ini soal pola-pola yang cenderung bikin orang sukses kalau kerja mandiri? Nah, ini bagian yang relevan banget. Apalagi ingat konteks masa depan si Claudia tadi. Sumbernya emang identifikasi beberapa pola LAB profile yang sering ditemuin di pengusaha sukses. Tentu ini bukan resep pasti ya, tapi pola-pola ini cenderung ngedukung tuntutan kerja mandiri. Apa aja tuh contohnya? Misalnya nih, kombinasi proaktif, cenderung bertindak, nyari peluang, nggak nunggu aja, toward, fokus ke tujuan dan pencapaian, sama think, fokus kuat ke tugas, hasil, penyelesaian. Jadi harus gercep, fokus tujuan, dan fokus hasil ya? Kurang lebih gitu. Pengusaha kan butuh orang yang gerak dan fokus ke apa yang mesti dikerjain. Selain itu apa lagi yang penting? Pola internal bikin keputusan pakai standar sendiri. Sama general bisa lihat gambaran besar, mikir strategis, itu krusial banget. Kenapa tuh? Ini bantu pengusaha biar nggak kejebak ngerjain semua detail operasional sendirian, spesifik, procedures, tapi bisa delegasiin dan fokus ke hal strategis. Terus penting juga kemampuan nyari solusi atau alternatif, options pas ada masalah, dan sedikit away from buat bisa antisipasi resiko.
Gimana sama kemampuan kerja sendiri? Kadang ini suka dilupain. Nah, tepat sekali. Kemampuan buat kerja sendiri secara efektif, buat waktu yang lama, independen, itu seringkali jadi pembeda loh. Nggak semua orang bisa tetap produktif dan termotivasi tanpa ada struktur tim atau kantor formal. Bener juga ya. Terus, Selain itu, ya tentu aja skill interpersonal buat negosiasi, jualan, bangun jaringan itu penting juga. sumber Anda juga nekenin pentingnya punya kriteria yang kuat banget ya. Alasan mengapanya itu loh, yang bikin rela ngerjain kerjaan gak enak sekalipun demi proyeknya. Betul banget. Why yang kuat ini seringkali jadi bensin utamanya pas lagi naik turun bangun usaha sendiri. Terus ada catatan tambahan lagi nih. Apa tuh? Pengusaha itu cenderung jarang ikut pelatihan formal. Jadi kemauan sama kemampuan buat belajar mandiri terus-menerus itu jadi vital banget. Nah, buat Mbak Andi yang mungkin lagi mikir-mikir mau loncat jadi kerja mandiri, sumber ini ngasih beberapa pertanyaan reflektif yang bagus. Coba deh, jujur aja sama diri sendiri, nilai dari 1 sampai 5. Pertanyaan bagus ini. 1. Bisa nggak saya beneran kerja sendirian lama tanpa hilang arah atau motivasi? Itu pola independen ya. Iya. 2. Saya ini tipe orang yang langsung kerjain, nggak sih? Proaktif nyari peluang? Proactive teamwork. 3. Saya pinter nggak milah mana yang penting dan strategis buat dikerjain pakai waktu dan sumber daya terbatas? General. Penting ini. 4. Saya bisa nggak motivasi diri sendiri dan yakinin orang lain? Klien, investor, tim. Internal. Other. Person. Skill kunci. 5. Saya cenderung nuntasin ya sih apa yang udah saya mulai? Procedures. Padahal yang tepat. Finishing touch. 6. Saya jago nggak nyari jalan keluar pas mentok? Options. Away from. Problem solving. 7. Saya pembelajar cepet nggak yang aktif cari masukan terus diterapin? Adaptif ya. 8. Mengapa di balik proyek saya ini kuat banget nggak sih? Sampai saya rela ngerjain hal-hal yang paling saya benci sekalipun. Ini kriteria kuat tadi ya. Betul, itu dia. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan buat ngejudge ya, tapi lebih kayak cermin aja. Cermin buat apa? Buat lihat seberapa nyambung sih pola alami Anda sekarang sama tantangan yang biasa dihadapi pas kerja mandiri. Ini bisa bantu ngenalin area mana yang mungkin perlu Anda kembangin atau siasatin kalau emang serius mau ke jalur ini. Oke. Jadi dari obrolan kita soal Bill, Claudia, sama refleksi kerja mandiri ini, jelas banget ya betapa berharganya kita paham pola-pola motivasi dan produktivitas ini. Iya, sangat berharga. Ini bukan cuma soal nyocokin iri sama kotak kerjaan yang ada, tapi lebih dalam lagi, ini soal gimana kita bisa secara sadar ngerancang lingkungan kerja, milih jalur karir, atau bahkan bangun bisnis yang bikin potensi terbaik kita keluar. Sambil tetap ngerasa jadi diri sendiri dan semangat. Persis, biar lebih otentik dan perform. Buat Anda para pembelajar nih, insight dari LAB Profiling ini semoga bisa bantu memahami diri sendiri lebih baik ya dalam konteks kerja. Tapi lebih dari itu, ini juga bisa buka pemahaman baru soal orang lain di sekitar Anda. Nah, itu juga penting. Kenapa si A kok fokusnya ke masalah terus? Kenapa si B butuh waktu lama buat yakin? Kenapa si C paling semangat kalau kerja tim? Pemahaman ini bisa jadi kunci emas buat komunikasi dan kolaborasi yang lebih lancar. Betul, mengurangi salah paham juga. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, kita udah lihat gimana konteks kerjaan bisa munculin pola tertentu. Sekarang coba deh renungin, ada nggak sih area lain dalam hidup Anda, mungkin pas lagi asik sama hobi, pas interaksi sama keluarga, atau pas belajar hal baru yang Anda suka banget, di mana Anda ngerasa punya pola motivasi atau produktivitas yang beda banget sama profil kerja Anda. Pertanyaan menarik ini, beda konteks, bisa beda pola. Nah, kalau emang ada perbedaan, apa artinya itu buat Anda? Gimana pemahaman soal keragaman pola dalam diri Anda ini bisa bikin cara Anda ngejalanin berbagai peran jadi lebih kaya? Sesuatu buat direnungin lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.